Baik, selamat malam Ibu Bapak. Saya Bambang Jasnanto eh, dari bagian tim eh, Verisco ya. Jadi malam ini kita adakan training online anggur sehat, anggur impor ya. Dan alhamdulillah luar biasa malam ini kita kebetulan trainer kita itu ketua Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia. Ini kesempatan yang langka. Ini kesempatan kita paling 1 sampai 1,5 jam. Eh, Nah, insya Allah sekitar minggu kedua Agustus, kita tanggal 12 Agustus, nanti kita akan bikin training sehari penuh eh, offline, tentu saja di Virisco, di kebun anggur Virisco. Trainernya siapa? Ya, siapa lagi kalau tidak Kang Tosan. Ini inisialnya Ocan Aspai. Oke, sebentar saya bukakan filenya Kang Ocan dulu sebagai pembukaan. Ini mohon maaf kalau sedikit agak terganggu karena saya posisi di kereta. Ini on the way ke Surabaya saya, mengingat kegiatan yang juga tidak bisa saya tinggalkan, sehingga mau tidak mau saya buka di kereta. Ini tapi sekaligus ini kehebatan teknologi kita ya. Di kereta oke. Kalau di pesawat saya belum pernah coba ya, di kereta, di bus jelas ya. Eh, Ibu Bapak, saya perkenalkan sedikit walaupun saya sudah perkenalkan ya. Kang Tosan Aji, ini pertama beliau sebagai Ketua Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia. Kemudian beliau merawat banyak sekali kebun, ya di Bandung aja ada 4 kebun. Kemudian di berbagai tempat beliau juga membina, dan yang luar biasanya beliau juga merawat kebun anggurnya Istana Wapres. Jadi ada beberapa tempat nanti kita, artinya trainer kita trainer yang mumpuni lah Ibu Bapak, kira-kira begitu ya. Baik, itu kira-kira yang bisa saya perkenalkan. Nanti kalau ingin lebih, sebagian teman-teman di grup ini juga sudah mantan muridnya Kang Tosan ya. Nah, ini video-video yang saya bikin sehubungan dengan Virisco, saya sudah kirimkan di grup ya. Hasilnya memang luar biasa. Nah, kemarin pas saya bikin rekaman memang apa namanya pas sedang tidak berbuah. Nah, oke, Kang Tosan, mangga silahkan. Ini saya ini ya tayangkan dulu presentasi. Kang Tosan monitor. Iya, Pak. Selamat Oke, malam. malam. Oke, ntar. Ntar biar lihat wajahnya dulu. Nah, ini dia. Selamat malam. Kang Tosan. Oke, saya langsung tunjukkan bahan presentasinya Kang Tosan ya, Ibu Bapak. Sebentar. Ini harus saya share screen. Oke. Nah, bahan presentasi sudah keluar ya Ibu Bapak ya. Mangga Kang Tosan bisa dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat semuanya, terima kasih kesempatannya untuk bisa memperkenalkan anggur ke teman-teman semua. Saya kira di sini udah banyak teman-teman yang menanam anggur, jadi saya beranggapan
kita belajar dari nol dulu, dari dasar dulu. Seperti itu Pak Bambang, Iya, betul. kawan-kawan. Nah, ini tentang perawatan awal di Virus. anggur di Indonesia. Ya, Jadi anggur di Indonesia ini pada dasarnya tanaman anggur ini adalah tanaman bukan endemik Indonesia di sini. Jadi anggur ini emang kita datangkan dari negara-negara subtropis, meskipun ada di negara-negara tropis seperti Mesir yang berhawa panas, atau dari Timur Tengah itu sudah ada, di Afrika juga ada yang kita datangkan ke Indonesia. Cuman tetap paling banyak varian yang kita kembangkan di anggur table grape ini adalah yang didatangkan dari negara-negara subtropis kayak Ukraina, Rusia, Amerika, seperti itu. Jadi harus ada adaptasi dulu dari subtropis ke tropis. Seperti itu. Untuk pengenalan tanaman anggurnya bisa dilanjut, Pak. iya, oke. Ini tadi udah ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini adalah syarat tumbuh tanaman anggur. Jadi kalau kita teman-teman atau saudara-saudara saya yang mau menanam anggur di komunitas ini adalah syarat tumbuh, salah satu syarat tumbuh tanaman anggur di Indonesia yang sudah saya coba. Jadi tentang 1, sinar matahari, 2, air, 3, udara, 4-nya adalah unsur hara atau pemupukan. Seperti itu. Kita bahas satu-satu ya, karena waktunya juga cuma 1 jam, jadi kita cepat aja. Nanti kalau bertanya boleh. Sinar matahari. Nah, pohon anggur ini adalah pohon yang harus kena sinar matahari. Jadi harus benar-benar kena sinar matahari. Minimal itu 6 jam sampai 8 jam minimal itu. Untuk syarat tumbuh ya, ini syarat tumbuhnya anggur itu di Indonesia itu kena sinar matahari 6 sampai 8 jam minimal itu. Kalau ditanya saya punya sinar mataharinya full, itu lebih bagus. Ini dasar syarat tumbuh. Nah itu. Terus air, kalau air itu harus air yang tidak asam, atau bukan air hujan ataupun air payau, itu nggak bisa, agak sulit kita untuk ini. Jadi air itu harus air yang netral atau air tanah. Kalaupun ada air hujan adalah air yang sudah didiamkan dulu untuk penyiramannya. Nah udara ini adalah sirkulasi, tentang sirkulasi. Kita berbicara tentang sirkulasi udara, angin. Angin juga. Udara pun di dalam, kalau kita dibuat di GH itu harus sirkulasinya harus bagus. Kenapa harus bagus? Kita meminimalisasi jamur, pertumbuhan jamur. Pertumbuhan trip itu udara yang mempengaruhi. Karena kalau kita banyak nih, Kang Ocan saya trip begini-begini, emang ada obatnya, nanti kita bahas di obatnya. Cuman pada dasarnya itu karena hawa panas. Nah, untuk udara. Nah, unsur haranya sendiri yaitu pupuk lah. Pupuk itu bisa dari organik ataupun sintetis, anorganik. Pada dasarnya kita harus mengerti unsur hara yang dibutuhkan untuk pohon anggur. Karena pohon anggur ini berbeda dengan pohon-pohon keras kayak mangga, alpukat, duren. Itu berbeda. Kenapa berbeda? Saya bilang mungkin di duren nunggu 3 tahun, 4 tahun baru kita tambah untuk mikronya. Kalau di anggur ini 4 bulan tanam itu harus sudah masuk mikro kalau kita emang mau pembuahan yang bagus. Seperti itu. Pada dasarnya unsur hara ini harus dipenuhi. Salah satu, kalau kita ingin tumbuh bagus ya unsur haranya harus diperbaiki dan apa butuhnya nih, misalkan di vegetatif pertumbuhan adalah N. Yang kita butuhkan N lebih tinggi dari P dan K. Di saat kita generatif, apa yang dibutuhkan nih? P dan K yang tinggi, seperti itu. Jadi kita harus tahu unsur-unsur yang dibutuhkan sama pohon selain mikronya, seperti itu. Lanjut, Pak. Siap. Ya.
Nah, ini syarat penanaman pada anggur adalah tentang media tanam. Media tanam ini dianjurkan harus poros, tidak terlalu menyimpan air lama. Kenapa? Karena untuk menghilangkan kelembaban di dalam tanah, beceknya itu bisa membuat busuk akar, Pak. Seperti itu. Kalau masalah nanti apa campurannya apa, ini disebutnya rekayasa media lah. Harus dicampur apa itu tergantung lokasi. Jadi saya nggak bisa media tanam ini bagus di dataran rendah, tapi belum tentu bagus di dataran tinggi. Seperti itu. Begitupun media tanam di dataran tinggi belum tentu bagus di dataran rendah. Kenapa? Contohnya media tanam di dataran tinggi itu harus poros, betul-betul poros. 70% itu adalah sekam bakar, misalkan. 50% itu sekam bakar. Tapi kalau di dataran, tidak pakai tanah, kalau di saya itu tidak pakai tanah, sekam bakar, sekam bambu, kohe kambing, seperti itu. Nah, kalau di dataran rendah, itu harus lebih banyak yang bisa menyimpan air. Jadi media tanam ini emang penting, kita harus lebih banyak mempelajari media tanam itu di situ. Jadi nggak bisa dipukul, oh medianya ini bagus, media ini bagus, tidak. Tapi kita harus coba dulu, dilihat mana yang bagus. Pada dasarnya itu media tanam harus poros, harus penuh dengan mikroorganisme yang sehat buat tanaman, bersih, seperti itu. Bersih di sini bukan berarti harus bersih, tapi harus emang kita caranya itu adalah fermentasi. Salah satu cara membersihkan biang penyakit itu adalah dengan cara fermentasi untuk media-media tanam yang akan kita buat. Keduanya masalah bibit. Nah, bibit ini juga pemilihan bibit itu harus bisa kita pilih mana sih bibit yang bagus, mana sih bibit yang kurang bagus. Pada buat kawan-kawan semua mungkin udah ada yang lebih udah lama nanam, jadi udah bisa membuat. Cuman pada dasarnya bibit ini adalah salah satunya adalah pucuk aktif. Contohnya seperti itu pucuk aktif. Nah, nanti saya kasih contoh sebentar. Yuk, Pak Teh, apa ini? Ibu Bapak mohon di mute ya, karena sangat mengganggu presentasi. Kang Ocan butuh menampilkan ini file atau apa? Enggak Pak, langsung aja di sini Pak. Oh ya. Boleh ya Pak, kita tutup dulu itunya. Baik. Oh ya, oke, silakan. Ya. Nah, bibit yang aktif ini adalah pucuk ini. Pucuk ini aktif. Pucuk ini terus berjalan daun. Salah satu bibit yang bagus itu seperti ini. Ini aktif nih. Lalu ada pucuk aktif, tidak patah. Tidak patah. Salah satu yang pucuk, pilihlah pucuk yang bagus ini. Kenapa? Pertumbuhannya akan lebih cepat. Contohnya ini. Ini 4 bulan grafting. Bulan 1 2023 ini graftingnya. Tapi dia sudah membawa buah dompolan hampir umur 1 bulan ini. Buah dompolannya ini hampir 1 bulan. Jadi pada umur 4 bulan sudah bisa dibuahkan. Contohnya seperti itu. Untuk bibit kita pilihkan juga yang genjah-genjah untuk para teman-teman pemula lah. Kenapa saya bilang begitu? Bibit ini banyak juga yang bibit yang susah berbuah Om gitu, kayak mondrop. Bukan berarti tidak berbuah. Berbuah, di saya juga berbuah, banana. Itu pemilihan bibit mana yang akan kita tanam itu menjadi salah satu faktor untuk kita berhasil menanam anggur. Contohnya gini, banana itu nggak bisa dipot. Sangat susah dipot. Taldun sangat susah dipot. Ataupun jenis-jenis apa susah dipot. Ada beberapa jenis yang susah dipot. Kenapa? Mungkin dia cara pruningnya itu berbeda. Ada yang hanya potes pucuk,
dengan jangkauan panjang tersier atau hanya bisa dengan short pruning seperti itu. Jadi pemilihan bibit juga sangat ditentukan. Di mana kita mau menanam, apakah di pot ataupun di grounding, itu salah satunya seperti itu. Jadi ya yang pada dasarnya pemilihan bibit itu adalah induk yang genja, induk yang sudah berbuah. Validasi itu sangat penting. Jangan sampai kita nungguin pohon buah warna hijau, keluarnya warna merah. Kadang-kadang warnanya hitam, kadang-kadang nggak berbuah, seperti itu. Halo, putus. Di tempat saya ada teman-teman yang udah sukses menanam anggur. Belajarlah sama mereka. Dari media tanam atau apa itu lebih bagus ke mereka. Karena apa ya, tadi saya bilang media tanam itu tidak bisa kita bilang di satu tempat bagus, di tempat yang lain itu akan bagus. Tapi pada dasarnya media tanam itu kan kata saya tadi harus poros, harus sehat, harus penuh dengan mikro-mikro yang bagus, bakteri-bakteri yang bagus di media tanamnya seperti itu. Lanjut Pak, Bang. Yang tadi ya. Ya. Bentar. Oke. Iya. Silakan. Lanjut Pak. Nah ini perawatan tanaman anggur. Jadi anggur ini emang apa ya? Perawatannya sangat mudah tapi harus intens gitu. Jadi kita harus tahu mudah. Rawat anggur itu mudah tapi kita harus apa ya punya bahwa saya pingin nanam anggur, pingin dirawat. Kalau cuman kita tanam, tinggalin ya nggak akan berbuah seperti itu. Nah, cara penanaman itu kan ada di pot, ada di grounding. Seperti itu sih. Ya. Mungkin ini lokasi penanaman aja kayak di pot, di grounding itu pilihan tanaman aja untuk teman-teman. Pada dasarnya tadi yang tadi aja. Saat syarat hidup anggur itu sudah terpenuhi, insya Allah itu akan berbuah segera. Tinggal kita polanya aja. Pola pemilihan bibit, pola pruning. Kenapa saya bilang? Karena tidak semua varietas anggur itu di pruning bawa buah, tidak. Tidak seperti itu. Jadi ada beberapa varian yang harus dipotes pucuk atau sepurnya jauh. Nah itu tidak bisa kita titipkan di pot seperti itu, Pak Bambang. Ya. Ya. Itu sekalian ada pertanyaan, Kang Ocan. Oh boleh Pak. Kebetulan bahas pruning ya tadi sebentar. Pertanyaannya itu kenapa habis di pruning malah mati gitu? Nah ini yang kadang-kadang saya kan nggak bisa menjawab di sini Pak. Ya. Jadi nanti di grup dilihatkan dulu pohonnya, fotonya, karena saya akan mendeteksinya di situ Pak. Ya. Kalau kadang saya, wah ini pohonnya mati karena ini ternyata bukan, kan saya juga nanti disalahkan Pak. Betul, Jadi betul. kalau sama saya itu harus dengan Langsung, apa ya contoh visualnya langsung. gitu. Jadi saya tahu Ya. oh ini penyakitnya ini. Karena Ya. penyakit dengan kekurangan unsur hara itu hampir sama Pak. Iya, iya, iya. Jadi saya nggak bisa, kalau pruning biasanya kita nggak menyisakan daun. Jadi benar-benar dibotakin, akhirnya pohon sudah masih hijau di pruning, dibotakin, nggak ada untuk menyerap nutrisi ke atas, akhirnya mati. Ada juga salah dari penanganan pupuk. Jadi banyak faktor Pak, nggak bisa kita putusin ini matinya karena apa. Gitu, seperti itu. Jadi pada dasarnya pupuk juga harus diperhatiin tentang SPAP atau stres airnya harus diperhatikan seperti itu Pak. Terus kita sisakan sistem pruning itu seperti apa. Karena kata saya tadi varian-varian ini berbeda.
Kita pruning nih, Taldun biar bagaimana nggak akan berbuah Pak, karena dia potes pucuk long. Tesiernya seperti itu. Kebanyakan salah penanganan, wah ini disiram, wah ini jangan disiram. Pada saat pruning itu minimal itu disiram pohon. Kita lihat di ujung, kan kita pruning itu biasanya dipotes ujungnya ya, pucuk. Itu air tersalurkan nggak sampai atas. Seperti itu. Kalau dia tersalurkan, biasanya jarang mati, Pak. Seperti itu. Oke. Lanjut, Kang. Yang bawah apa ya? Bentar, Pak. Ini. Ini ya, yang ini. Ya. Yang ini ya? Ya, betul, Pak. Yang ini. Oke. Ya. Jadi kalau menanam anggur itu nggak usah, saya nggak punya lahan. Ini kita lagi galakan ini tentang urban farming, Pak. Jadi penanaman anggur di tempat-tempat yang luasan lahannya sangat sedikit gitu, kayak di teras rumah, di rooftop rumah, rooftop kantor, itu kita lagi emang saat ini kita lagi galakan itu Pak, urban farming. Jadi jangan takut, wah Pak, saya mau nanam anggur tapi nggak punya lahan. Di teras rumah pun selama itu memenuhi syarat yang tadi yang 4, air, angin, dan unsur hara, sinar matahari, itu bisa tumbuh. Saya jamin bisa tumbuh seperti itu. Nah yang untuk 03-nya, penampilan anggur buat menambah estetika. Sebenarnya kalau kita nanam anggur itu, apa ya, sangat cantik Pak. Seperti Bapak lihat waktu Bapak berkunjung ke Frisco kan, Ya. ada bergelantungan buah-buah kan. Siapa Ya. yang tidak senang? Buah yang katanya hanya untuk golongan atas kita bisa sekarang kita sebarkan ke masyarakat di semua level. Seperti itu sih Pak. Iya, betul. Itu video-video sudah saya kirim ke teman-teman, Kang. Oh ya, terima kasih Pak. Silakan. Ada yang mau bertanya, kita tanya jawab, ngobrol. Saya juga masih belajar Pak dalam hal anggur. Kebetulan belum terlalu hebat gitu, jadi masih banyak belajar saya juga dari teman-teman. Judulnya kita diskusi Pak. Iya, iya. Oke. Nah, ini contoh-contohnya ya dalam Iya Pak. foto. Kalau video sudah saya kirim. Iya Pak. Nah contoh tanaman, terus ada contoh gambar buahnya nggak Pak di sini? Nggak ada, nggak ada. Oh nggak ada ya. Nanti saya coba kirim ke Bapak foto-foto buah. Jadi siapa yang tidak lihat buah di depan halaman dengan cara yang cepat? Karena gini, anggur ini kita yang produksi. Jadi setelah pembuahan itu kapan kita mau buahkan, kapan kita mau panen, itu kita yang nentuin sendiri. Jadi nggak ada istilah panen raya di anggur ini. Seperti itu. Itu kelebihan dari tanaman anggur. Jadi, Pak, kayak duren bulan ini dan bulan ini panen raya, kita pasti nunggu seperti ini. Kalau di anggur, kapan kita mau buahin, kapan kita mau panennya itu bisa di-set. Kelebihan dari anggur seperti itu. Ya. Silakan kalau ada sambil bertanya. Itu ada pertanyaan, anggur yang tidak mudah ditanam di pot itu apa aja variannya, Kang Ocan? Mondrop salah satunya, mondrop. Mondrop. Sen muskat yang saya udah coba, Taldun, tadi, ya. Bogema, banana itu agak sulit untuk dibuahkan di pot. Yang karakternya itu vigor Pak, cepat pertumbuhannya. Jadi kita emang harus potes pucuk, salah satu cara untuk membuahkannya. Tapi tidak semua yang vigor itu juga tidak bisa di pot. Contohnya trans bisa di pot. Jadi emang karakter long spur itu
harus kita jarangin Pak. Yang saya tahu, yang saya udah coba beberapa tahun ini, monroe, sen muskat, banana itu tidak bisa dibuahkan di. Kalaupun bisa itu Susah dia ya. rontok biasanya Pak. Ya, makanya nih Bu Bapak nanti insya Allah kita Kang Ocan mau bikin training insya Allah tanggal 12 Agustus ya. Itu contohnya ada ratusan contoh bibit, contoh tanaman karena luas kebun Virisco itu 8.000, hampir 1 hektar ya. Dan itu dibangun full dari ada restonya, ada segala macam yang sudah saya informasikan sehingga nanti kita lebih detail. Memang ini hanya info ya. Kalau training online gini ya kita nggak bisa praktek tentu saja. Iya, saya kadang-kadang bingung Pak membuat makalahnya. Ya, makanya nanti kita training saja. Insya Allah segera saya umumkan. Paling nggak minggu ini mudah-mudahan saya sudah bisa umumkan. Karena ini saya harus diskusi lebih detail dengan Kang Ocan, dengan Kang Dava yang punya tempatnya sehingga kita bisa nyaman semuanya lah gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Bang, izin. Pak Heri silakan Pak. Ya, langsung Kang Ocan. Saya Iya. di planter bag ukuran 75 Iya. liter. Itu idealnya berapa dompol ya untuk biar besar gitu? Kalau dompol itu bebas Pak sebenarnya. Yang saya tahu perhitungan itu adalah perhitungan jumlah tesier Pak dari media tanam. Jadi media tanam itu misalkan Bapak anggap 75 liter itu hanya bisa 5 tesier Pak maksimal. Lebih bagus 4 atau 3 tesier. Nah, dihitung dari situ Pak. Kalau masalah dompolan itu kayak saya contoh misalkan urum itu bisa 14 dompol karena genjah. Buahnya juga besar. Ada fotonya nanti saya kirim, itu bisa dilakukan gitu Pak. Cuman jumlah tesiernya yang saya pernah coba. Kalau jumlah dompolan selama nutrisinya bagus, selama perawatannya bagus, saya sendiri selama ini belum pernah ada masalah di jumlah dompolannya atau buah yang tadinya harusnya besar jadi kecil, enggak, saya standar lah gitu. Cuman mungkin jumlah tesier yang biasanya saya hitung dengan kalkulasi media tanam Pak. Itu 1 tesier itu sebenarnya 15 liter. Itu maksimal. Jadi kalau kita pakai 20 liter itu lebih bagus Pak. Seperti itu. Ya, dimengerti. Nuhun, Kang Ocan. Enggak. Mau tanya, Pak Bambang. Silakan Bu Dwi. Sudah lama. Pak Kang Ocan mau tanya. Ya Bu. Nanti kita mau dikasih varietas apa nih? Anggur genjahnya. Kan ada 2 pohon. Kalau saya Bu, gini, kebetulan saya di asosiasi ya Bu ya. Sedang mendaftarkan varian-varian anggur yang untuk disertifikasi dan dilokalkan di Indonesia. Ya, teman-teman sih bilang ada 8 varietas anggur. Salah satunya Gospi, Vivia, Trans, Dixon. Cuman ada yang lebih genjah juga, ada yang belum bisa kita daftarkan karena datangnya baru 2 tahun ini kayak Heliodor ataupun Tamaki Bu yang ada rasanya. Jadi kalau kita sebut genjah Ibu mau bibit apa, nanti itu Pak Bambang yang akan request ke saya akan pilihkan. Cuman ini varian hijau, ini varian merah, ini varian hitam yang sudah genjah dan terbukti gitu. Seperti itu. Siap. Terima Ya, kasih jadi- Kang Ocan. Ya, nanti Ya, Bu. ini Bu Dwi ini komunitas biji center paling setia ini. Sudah lama Pak Bambang absen. Ya, nanti gini, apa namanya? Saya akan diskusi lebih jauh. Saya ke Surabaya, katakanlah minggu depan saya sudah bisa informasikan kira-kira yang Kang Ocan akan tawarkan tuh yang mana. Nah, gitu ya. Terus itu nanti baru saya tawarkan kepada Ibu Bapak. Itu kira-kira. Jadi training nanti itu betul-betul apa namanya? Tentang udara, tentang media,
tentang sinar matahari dan sebagainya. Saya pernah nanam bibit yang sama, jenis yang sama. Itu saya sengaja eksperimen. Yang satu kehalang tembok, yang satu sinar matahari full. Yang kehalang tembok tuh betul-betul mati. Jadi jangan main-main dengan matahari pokoknya. Kang Ocan agak langsung. Saya mau nanya Pak Bambang. Pak Harjono, monggo. Ini juga BJ Center setia nih. Monggo Pak Har. Selamat malam Kang Ocan, udah pernah saya ke sana soalnya. Iya Pak. 2 kali ketemu di Blitar ya Pak. Kong Anggur Blitar. Terus yang kedua saya ke Cimahi waktu itu. Amin, amin Pak. Ketemu sama owner. Ya saya udah menanam kira-kira 5-6 bulan. Jenisnya tadi saya tulis ya, kalau nggak salah ada Everest, ada Jupiter, ada Trans sama Gosvi kalau nggak salah. Nah sampai sekarang saya masih belum berani pruning, Kang Ocan. Nah ini saya masih takut, ya itu tadi, apalagi tadi disampaikan bahwa di pruning malah tambah mati gitu ya. Jadi saya cari ilmunya dulu, biarin aja lah itu apa. Daunnya terus keluar, pokoknya nggak kemakan hama, nggak kena jamur gitu aja. Nah, kira-kira apa yang harus saya lakukan ini, Kang Ocan? Makasih. Ya, sebenarnya gini Pak, makanya saya kan harus deteksi tanaman dulu, saya harus lihat apa ya. Terus salah satunya itu, karena saya lihat batangnya udah cukup belum untuk pembuahan seperti itu. Buah anggur itu akan berbuah di tesier atau di batang hanya 0,6 mili maksimal, Pak. Ya. Seperti itu. Itu pertama. Kedua, tentang pemupukan yang Bapak lakukan. Apakah sudah mikronya sudah masuk, sejak kapan, dan seperti apa. Seperti itu juga harus kita deteksi, Pak. Karena kalau di saya, kenapa pohon ini bisa misalkan 4 bulan, 5 bulan sudah berbuah? Karena kita udah saat tanam, 3 bulan setelah grafting tanam udah seprut itu, kita masukkan mikronya, Pak. Secara bertahap seperti itu. Jadi cara lihat pohon itu juga gampang. Jadi anggur itu akan bicara Pak sebenarnya. Nah, pada dasarnya saat 6 bulan kita mau pembuahan, itu harus diberhentikan dulu pertumbuhannya. Jadi pohon itu bicara Pak. Kalau pohon anggur itu bicara, aduh HP saya bawa ya. Sambil kita jelasin sedikit ya Pak ya. Ya, oke. Ya. Seperti ini. Kelihatan nggak? Ya, Oh kelihatan. ya. Nah, seperti ini adalah pohon yang sangat subur. Tidak bisa kita buahkan dulu, Pak. Melengkungnya pucuk itu tandanya pohon itu sangat sehat dan penuh dengan nutrisi. Jadi caranya gimana? Kita kurangin dulu nutrisinya, kita buang dulu N-nya sampai pucuk seperti ini, Pak. Atau tegak lurus, tidak terlalu melengkung. Seperti itu. Nah ini kenapa ciri tidak subur juga adalah ini berhenti pucuk antar daun ini tidak terlalu panjang seperti yang di atas ini, Pak. Ini kan terlalu panjang ya tuh. Ya. Antar budnya panjang. Ini terlalu subur. Ini kelebihan nutrisi kalau seperti itu. Itu nggak bisa kita buahkan. Kalau kita buahkan biasanya jong. Hanya beberapa dompol aja. Seperti itu, Pak. Jadi emang pemupukan juga harus kita lihat berapa kali udah masuk mikro, MKP, KNO3. Seperti itu, Pak. Ya. Kayaknya kayak belajar nyupir aja Pak Bambang. Jadi harus ada pendampingan, nggak bisa terus dilepas. Betul, ya. Makanya yang offline Pak Bambang nanti segera kalau bisa di Virisco itu Pak, luar biasa. Insya Allah. Ini Kang Ocan semangat, Kang Dava juga semangat, kita semua semangat ya. Oke, ini lanjut lagi pertanyaan nih Kang Ocan. Sebentar. Lokasi saya di dekat Virisco, Permana Citerep. Campuran medianya gimana Pak? Apakah termasuk dataran tinggi di situ? Kalau kemarin Kang Ocan bilang memang 1000 mdpl ya, itu
termasuk tinggi saya pikir. Monggo, Kang Ocan, maka. Jadi pertumbuhan pohon itu yang sudah diteliti sama badan negara yang disebut Bali Jestro itu maksimal itu 900 mdpl. Pohon akan tumbuh dengan sehat. Sebenarnya bukan berarti di atas 900 meter itu tidak tumbuh. Saya pembuahan di 1.200 pernah berbuah. Di Balai Besar Lembang 1.400 mdpl pun berbuah. Cuman emang ada syarat, maksudnya kita lebih intens perawatannya dibanding kita menanam di bawah. Seperti itu. Kalau media tanam untuk yang di bawah ya di antara, saya golongkannya gini. MDPL 0 sampai 500 itu dia harus ada penyimpan air. Tapi jangan kokopit ya. Misalkan tanah, campuran tanah gitu, seperti itu. Kalau dari 600 ke atas sampai 500 sampai 800 itu porosnya itu biasanya saya pakai sekam bakar, humus bambu, kohe. Cuman ini presentasinya banyak yang mana nih gitu. Kalau misalkan di 900 up, saya akan lebih banyak ngambilnya yaitu sekam mentah, sekam bambu, baru sekam bakar. Jadi komposisinya itu berbeda. Jadi kalau itu nanti ditanya di grup aja, jadi saya bisa komposisikan ini bahannya seperti ini, seperti ini, seperti itu. Ya. Betul, Kang Ocan. Saya di Bandung relatif curah hujannya tinggi, lembab. Saya pakai sekam bakar, campuran sekam bakar, tanah sama kohe, sama-sama. Misalnya 1 ember, 1 ember. Anggur saya dipupuk sudah apa semua. Enggak, bukan tumbuh, malah mati. Iya. Iya Bu, karena pupuk itu diam di tanah itu Bu. Jadi pupuk itu diam, tidak kebuang. Ibu terus pupuk, akhirnya Ya. jenuh. Iya betul. Seperti itu. Oh begitu, ya ampun. Sudah berapa tanaman saya coba anggur. Tapi mungkin ada varietasnya yang tadi Kang Ocan bilang nggak bisa di pot itu mungkin. Nah, jadi terlalu kecil. Tapi sebenarnya diameter yang saya pakai tuh potnya diameter 50. Oh cukup Bu, saya ini pakai 35 Bu ini. Yang 5 dompol, 6 dompol ini saya pakai 35 Bu. Iya, tapi mungkin sinar mataharinya kurang ya Pak di Bandung. Iya, apalagi di 1000 itu emang salah satu kendala betul. Kendala kita itu tentang iklim Bu, nggak bisa dilawan Bu. Kalau dikasih lampu mungkin Kang Ocan ya. Ya, biasanya pakai lampu LED, cuman tidak banyak membantu sih Bu, karena saya udah coba dari tahun 2020 ya untuk main lampu. Jadi emang kurang maksimal. Jadi pada dasarnya emang harus pakai lampu kuning aja hangat Bu biasanya. Oh. Seperti itu. Iya. Karena tanaman juga kan sekarang gini Bu. Yang di luar negeri itu dia pernah dorman, istirahat gitu ya. Sekarang di Indonesia itu harus tumbuh terus tiap hari harus tumbuh. Sekarang malamnya juga waktunya istirahat dia, kita kasih terang lagi lampu, sebenarnya pohonnya nanti ujung-ujungnya rusak Bu. Nggak istirahat ya? Iya betul Bu. Nggak tidur. Sekarang saya mau tanam anggur lagi nih, tapi mudah-mudahan dari bimbingan Kak Ocan jadi bisa tumbuh nih. 1000 meter siap, ya betul. Siap, saya siap jadi mentor kami di sini di Prisco, siap membantu untuk Pak Bambang juga untuk sampai berbuah Bu. Ya, terima kasih Kak Ocan. Bismillah. Bangga. Oke. Pak Sarif, bagaimana menyuburkan kembali anggur yang pertumbuhannya stagnan? Langsung dijawab Pak. Ya, bagaimana menyuburkan kembali anggur yang pertumbuhannya stagnan atau dia tidak tumbuh, sebetulnya begitulah. Ya itu saya nggak bisa memprediksi Pak karena nggak ada foto. Jadi gini, stagnan ini di dalam hal apa? Bibit, pohon besar. Ini kita harus lihat stagnan ini apakah dia pucuknya terbakar atau pucuknya emang putus. Ini
Banyak Pak, stagnan ini banyak. Tapi biasanya kalau misalkan pucuknya bagus, apa medianya bagus, poros, tidak apa itu, RS juga berpengaruh. Ada beberapa RS di dataran tinggi yang dia bisa stagnan, membuat pohon itu stagnan meskipun kita urus. Seperti itu. Jadi kita harus lihat dari RS, dari semua sisi lah kalau anggur. Cuman salah satu caranya itu diberikan P tinggi Pak. Pupuk P tinggi. Seperti itu. Atau minimal kohe lah. Kohe dicampur air, disiramnya pakai itu aja. Untuk sementara no pupuk. Seperti itu Pak. Kalau pucuknya patah atau kebakar, nanti sebentar ya Pak, saya bawa contohnya ya. Sebentar. Nah ini contohnya, ini pucuknya kebakar. Dia tumbuh cuman kecil, dia kebakar sebenarnya. Ada hitam. Salah satu cara numbuhinnya adalah mundur. Budnya. Mundur, kita potes. Nah seperti ini Pak. Ini kita potes, nanti dia akan tumbuh dari bud ini lebih cepat. Seperti itu. Oke. Kalau pemula Kang Ocan nggak tega tadi mau tesnya. Harus Bu, harus. Emang salah satu kelebihan anggur tuh itu. Jadi dia dipotes malah bawa buah. Dia dipotes malah tumbuhnya lebih cepat Bu. Jadi emang iya. harus ada treatment yang betul Bu, seperti itu. Iya itu. Feelingnya belum connect sama tanaman anggur. Iya. Oke, memang kalau training online ini ya ini preview, semacam preview ya. Oke, kita lanjutkan dari Pak Syarif. Ada tips membuahkan anggur Ruby Roman, potes pucuk atau pruning? Kebetulan Ruby Roman dulu teman saya yang datangin ke Indonesia. Ruby Roman Cina Pak. Yang saya tahu yang beredar di Indonesia ini. Dan yang pertama berbuah itu ya di saya. Karena kebetulan saya dapat bolerotnya dulu pertama datang tahun 2020. Dari teman saya itu saya datang dengan bolerotnya. Cuman tidak sesuai. Kalau menurut saya tidak sesuai dengan apa yang seperti digambar-gambar atau apa. Tidak valid lah dalam artian. Yang saya coba itu di pruning Pak di 5 atau 9. Baik. Next pertanyaan dari Pak Edi. Tanya Pak, 1 sinar matahari apakah di bawah paranet bisa? Itu pertanyaan pertama. Pertama di bawah paranet. Nah ini pakai UV nggak? Oke. Kalau misalkan nggak pakai UV, paranet 45 di daerah dataran rendah bisa. Tapi kalau dataran tinggi nggak bisa. Gitu ya Pak Edi. Pertanyaan kedua, media dominan pupuk kandang apakah bagus? Oke, saya ulangi, media dominan pupuk kandang apakah bagus? Media dominan pupuk kandang, makanya saya bilang tadi di dataran rendah mungkin lebih bagus Pak dibandingkan dataran tinggi. Oke, siap. Pertanyaan ketiga, disiram dengan air kencing kelinci apakah baik? Nah ini kadang-kadang yang salah. Kencing kelinci itu panas Pak, harus difermentasi dulu. Jadi harus ada pendinginan dulu. Ya. Kalau enggak pasti kebakar semua pucuknya Pak. Seperti itu. Jadi emang harus ada tahapan-tahapan yang kalau kita pakai hewan ya. Jangankan itu kohe aja, kotoran hewan. Itu harus melewati fermentasi yang benar. Ya. Kalau kita baca di YouTube, kadang-kadang ya maaf nih, saya bilang tidak spesifikasi kalau kita bertanya. Kadang-kadang fermentasi itu orang, saya cerita aja ya, ini gentong, ini ember, kasih gula, kasih M4, kocok-kocok, siramin ke media tanam. Itu ada hal yang salah. Salahnya bagaimana? Bagaimana
bakteri itu hidup, kalau kita langsung kocorin, langsung kita siram. Seperti itu. Jadi kalau kita mau fermentasi itu ada tahapannya. Kita buat dulu mikroorganismenya itu hidup. Caranya bagaimana? Ya itu tadi fermentasi dulu, dibuat dulu air. Kalau saya bilang itu air aja ya Pak ya. Air hidupnya itu kita buatkan, air bakterinya itu kita hidupkan dulu. Dengan kita ngasih molase, ngasih M4, didiamkan dulu 3 hari. Kalau 3 hari itu hasilnya wangi tape, itu bisa kita siramkan ke media yang akan kita fermentasi. Kalau dia baunya bau bangke atau nggak enak, itu kita buang. Itu artinya penghidupan bakterinya itu gagal. Seperti itu. Oke. Kalau benih yang kita tanam itu hasil stek atau on road, apakah bagus? Di saya, indukan saya on road. Jadi kalau on road itu pasti 100% bawaan ibu. Kalau ibunya kebetulan yang saya pakai itu, misalkan satu contoh Dixon. Dixon itu belum ada yang sampai merah. Banyaknya hijau, di saya merah. Terus beratnya itu sampai 24 gram per bijinya. Seperti itu. Jadi lebih 100% membawa indukan. Tapi kalau masalah tumbuh di Indonesia, selama medianya itu baik, tidak mengandung banyak kapur, itu bisa tumbuh Pak dengan bagus. Baik. Oke, lanjut. Pertanyaan Pak Victor Sitorus. Pak Sitorus kebetulan orangnya memang serius, ya kan? Mau berkunjung ke Finisco juga. Nah, pertanyaannya apakah rasanya itu manis atau segar atau bagaimana itu anggur-anggur import itu kan? Gimana varian Pak? Varian Oke. anggur impor itu ada 3 ya. Standar, ada Foxy, ada Muscat. Nah, Muscat ini ada rasa lain di dalam anggurnya. Ya. Seperti itu. Foxy itu hanya wangi. Seperti itu. Kalau Muscat kayak Jupiter, New York Muscat itu ada rasa berbeda, kayak kita makan gedong gincu atau bubble gum lah. Seperti Oke. itu. Kalau Foxy itu hanya wangi aja, kayak wangi jambu air, wangi leci, itu wangi. Terus ada yang biasa standar tapi manis. Rata-rata kalau kemanisan itu anggur di 18 brik Pak. Itu tanpa pupuk pemanisan. Kalau pupuknya varian juga berbeda-beda manisnya. Kadar manisnya berbeda-beda. Jadi makanya saya nggak bisa pukul rata. Cuman yang udah kita coba ada yang sampai 28 brik itu manis, sangat manis. Variannya namanya Jukolonok. Seperti itu. 28 bricks, luar biasa. Ya. Lanjut. Oh ya Pak Victor juga, harga jualnya gimana Kang? Harga jual anggur import yang ditanam di Indonesia tentunya ya? Ini kita bicaranya prospek bisnis Pak ya. Iya. Kalau kita prospek bisnis sangat terbuka lebar Pak untuk di Indonesia. Kenapa saya bilang terbuka lebar? Indonesia itu nomor 1 pengimpor buah di dunia. Nomor satunya itu anggur. Ya. Sekitar 7 seperti itu. 0 Kalau anggur itu belum ada. Jadi kalau masalah pembukaan, saya di Finisco ini jual 150 sampai 350.000 per kilo. Ya. Jadi kalau prospeknya sangat bagus. 20.000 per kilo. 8.000 meter, Bapak datang aja buahnya habis Pak sebelum dibuka. Iya, iya, iya. Iyalah, Iya. udah Oke. stres. Kalau oke, ini pertanyaan Pak Dani. Kalau sudah keluar dompol, apakah nutrisi yang harus diberikan? Atau nutrisi apa yang harus diberikan? Gimana Pak? Kalau sudah keluar dompolnya, apakah ada nutrisi khusus yang harus diberikan? Ya nutrisi khusus ya pupuk lah. Maksudnya gini Pak. Ya. Kayak kalau saya di sini ya, kalau kita udah variation itu harus masih tinggi, sulfur tinggi, ada sulfurnya
buah itu adalah pemanis, pewangi itu adalah kandungan K tinggi atau kalium tinggi itu. Terus kalau untuk pembesaran beri itu ada KNO3 merah ataupun kita biasa boron yang mikro sebenarnya kalau ingin itu kalau pingin manis ya itu setelah periesen, setelah berubah warna atau antara 70 hari setelah beri setelah itu salah satu pupuk untuk pemanis buah. Oke. Seperti itu. Ini sebenarnya waktunya sudah habis, tapi kita lanjutkan dikit lagi. Pertanyaan kita selesaikan. Oke, sebentar. Sebelumnya saya tanam di planter bag, tumbuhnya subur. Lalu dipindahkan ke tanah, ke grounding. Pertumbuhannya stagnan, malah jadi kurus. Gimana tuh solusinya? Nah, ini saya akan tanya lagi. Pas pemindahan tanaman itu, apakah media di pointer bag-nya itu dibawa atau tidak? Jadi persiapan media saat pindah itu ada Pak, dari benih ke pot ada caranya, dari pot ke tanah itu ada caranya. Itu Pak. Gambar saya nggak bisa menyimpulkan suatu ini Pak. Iya. Apakah itu terlalu padat sehingga pohon itu tidak bisa berkembang, Pak? Seperti itu. Iya. Oke. Sekarang ada tunas yang tumbuh tuh vigor. Rencananya selain tunas tersebut saya potong dan memelihara tunas tersebut. Ini mohon maaf nih karena saya di kereta agak gangguan nih. Kang Ocan nangkap nggak pertanyaan atau tambahan keterangan tadi? Oh, nangkap Pak. Oke, Iya. silakan. Ya. Yang lainnya dipotong, dipilih tunas yang paling vigor itu suatu hal yang bagus Pak. Betul Pak. Sudah betul Pak. Oke, siap. Terakhir pertanyaan, tanaman anggur di planter bag itu sebaiknya pakai ukuran berapa liter, Kang? Sebenarnya standarnya itu standar minimal 100 liter Pak. Jadi kata kita juga berapa banyak yang akan kita mau dibuahkan, berapa banyak yang akan tersier, yang akan kita piara, di situ ditentukan Pak. Sebenarnya kata saya juga, kalau untuk pot-pot kecil itu kan sebenarnya kita harus sering ganti media, penambahan media. Kalau di pot 100 itu dia akan cepat tumbuhnya karena medianya besar, tapi ya itu tadi kita untuk pembuahan gitu. Jadi kita balik lagi kalau planter bag berapa sih yang paling cocok ya minimal 100 sebenarnya. Seperti itu. Karena dalam 100 itu kita bisa 5-6 tersier yang kita urus Pak. Seperti itu. Baik. Kalau sekarang satu tersier itu bawa 2 dompol atau 3 dompol kan udah kelihatan. 3 kali 12 dompol Pak. Satu pohon. Dalam satu planter bag. Seperti itu. Baik. Kita sudah lewat Ibu Bapak. Kemarin saya diskusi dengan Kang Ocan. Mudah-mudahan dalam training nanti itu mendapatkan support dari Direktur Buah dan Florikultura. Paling tidak mudah-mudahan sertifikatnya atau apapun lah nanti. Siapa tahu beliau juga berkenan hadir karena Kang Ocan ini disupport juga oleh 8 direktorat di Kementerian Pertanian. Dan masalah bisnisnya. Nah, ketika Ibu Bapak nanti serius punya lahan dan sebagainya, punya modal, ingin bergerak di bidang secara industri, itu kira-kira seperti apa? Nanti kita bahas di training offline, insya Allah tanggal 12 Agustus ya. Kang Ocan sendiri itu malah kemarin ditantang istilahnya, kalau ada paling tidak bisa panen 3 ton, kita ambil deh gitu. Itu salah satu channelnya Kang Ocan gitu ya. Nah, channel
yang lain itu adalah channel Agritara, di mana kita bisa menggarap dari hulu sampai hilir. Artinya hulu yaitu bagaimana kita budidayanya, kemudian hilirnya tentang jualannya, dan lain sebagainya. Berbagai aspek nanti kita bahas. Insya Allah ini training yang paling lengkap, tidak hanya menanam. Ya, kalau dulu saya biasanya training hanya menanam, kalau sekarang alhamdulillah sudah bisa bagaimana menjualnya. Nah, apalagi di backup juga Kang Ocan, Kang Dava, ini sangat bagus sekali. Kalau di California, di Cina, seperti video-video yang saya tunjukkan pada Ibu Bapak, luar biasa. Padahal negeri kita ini negeri yang betul-betul subur makmur, yang luar biasa, apapun yang ditanam bisa jadi. Sayang kalau kita tidak malah kalah sama Cina, sama California. Ya, walaupun dalam konteks anggur memang kita masih harus banyak belajar, tapi kalau kita sungguh-sungguh saya yakin bisa. Oke, itu penutup dari saya. Dari Kang Ocan, silakan closing statement, Kang. Ya, terima kasih pada rekan-rekan yang ada ikut Zoom meeting ini. Salam hormat. Semoga kita ketemu tanggal 12, kita bicara tentang prospek bisnis ataupun segalanya. Kita akan kupas tuntas bersama Pak Bambang. Jadi anggur ini masih awal, masih mula, masih apa ya? Masih sangat luas lah prospeknya. Begitu, sekian. Selalu semangat tanam anggur. Terima kasih, selamat malam. Selamat Pak malam. Bambang, rekan-rekan semua. Ya. Terima kasih Kang Ocan, Ibu Bapak semuanya. Alhamdulillah ternyata yang hadir 55 orang. Saya sudah duga kalau yang mendaftar itu 100, bahkan 100 lebih, tadi hampir 110 ya. Yang hadir 50% itu sudah sangat bagus. Terima kasih banyak. Selamat malam Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Malam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ocan, Pak Bambang. Terima kasih, Pak Bambang. Pak Bambang kemana? Ke Surabaya, Pak? Ke Surabaya. Agritara, Pak. Acara Agritara. Oke. Baik, mari. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Bambang. Waalaikumsalam. Sehat saya.